doa terlebih dahulu. Bu, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah? Mohon maaf, izin mengambil alih untuk atarnya tertendang dari Zoom dikarenakan jaringan. Mungkin untuk doanya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Kita akan melanjutkan di mata kuliah yang lain. Kalau kemarin kita ketemu di kimia dasar, hari ini kita ketemu di mata kuliah laboratorium. Kan ya? Kemarin sudah dibahas di 6 pertemuan beberapa materi yang kalian ingat tentang apa? Untuk laboratorium dan praktek kerjanya? Materi yang paling kalian ingat tentang apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Materi yang dipelajari itu mengenai praktek laboratorium yang baik, Bu, atau GLP. Gimana itu yang baik itu? Itu, Bu, dia Banyak sekali sudah catatanmu, Cindy. Sudah buka semua. banyak, Bu. Yang pertama itu yang dibahas tentang pengertian GLP, Bu, baru sejarah GLP, tujuan GLP itu apa, pertimbangan dalam membuat GLP, mengapa GLP dibuat, keuntungan GLP, kerugian GLP, prinsipal GLP, bagaimana cara menyusun GLP yang baik, Bu. Nah, oke, kan sudah banyak banget ya yang kalian pelajari tentang laboratorium ini. Sebelum saya melanjutkan terhadap bahan kimia, laboratorium apa ya? Laboratorium adalah? Jawab, Ibu. Ya, silakan Nurul. Menurut saya laboratorium itu tempat untuk menguji satu bahan kimia. Tempat untuk menguji bahan kimia. Ada lagi? Izin jawab, Bu. Izin Ya, menjawab. silakan Izin Selvina. menjawab, Bu. Ya, Selvina dulu nih. laboratorium merupakan tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik berbagai macam disiplin ilmu. Oke, betul ya. Jadi bukan hanya terbatas pada apa yang direaksikan, misalnya mereaksikan hanya bahan-bahan kimia saja, tapi berbagai disiplin ilmu. Namun yang kita khususkan ini di farmasi itu adalah laboratorium kefarmasian yang berhubungan dengan kefarmasian. Seperti misalnya laboratorium kimia, laboratorium teknologi, laboratorium farmasetika, bahkan ada laboratorium klinis. Ya, nanti yang kalian praktek tentang apotek. Ya. Di luar sana banyak sekali laboratorium. Ada laboratorium di bagian orang teknik, nggak ada kan bahan kimianya. Yang ada alat-alat berat, adanya las, atau laboratorium seni, adanya alat-alat musik. Jadi nggak semuanya laboratorium itu hanya berisi bahan-bahan kimia, tergantung dari disiplin ilmunya. Yang digarisbawahi tadi, laboratorium tadi ada tempat untuk yang di bawah tadi?
memadukan antara teori dengan prakteknya, pengamatan terhadap teori dan prakteknya, tergantung dengan disiplin ilmunya. Ya. Terus tadi GLP itu apa ya? Untuk apa sih ada GLP itu? Sebelumnya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. GLP itu singkatan dari Good Laboratory Practice. Nah, tujuan GLP sendiri itu untuk memastikan bahwa data dapat dilacak. GLP memastikan bahwa data yang dikirimkan adalah cerminan yang benar dari hasil yang diperoleh dari penelitian atau praktikum, mendorong penerimaan tes internasional, akreditasi internasional, data akan lebih diterima di internasional, Bu. Terima kasih. Terus gimana caranya kita tuh bisa berlaboratorium yang baik? Kita harus apa biar dikatakan baik ketika berlaboratorium? Silakan Adam. Bagaimana Adam? Bagaimana caranya kita itu dikatakan sudah berlaboratorium yang baik? Oh, mohon maaf saya, Bu. Ya, Jawab, Bu. Untuk silakan. tadi, bagaimana caranya jadi laboratorium yang baik? Yang jelas ada beberapa poin-poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama dari perencanaan dan pelaksanaan yang benar dulu. Terus kemudian juga mengetahui cara mengambil sampel yang baik. Terus yang selanjutnya ada bisa melakukan analisis dengan baik. Selanjutnya ada tahu cara melakukan pengukuran yang baik. Kemudian ada selalu mendokumentasikan hasil dari uji praktek. Dan yang terakhir ada menjaga akomodasi dan lingkungan dengan baik. Ini nanti, pengetahuan ini nanti akan tetap kalian pegang sampai nanti paling tidak kalian penelitian. Ya, ketika kalian masuk ke laboratorium, ketika riset paling penting itu kalian harus tahu pertama kali apa yang dipersiapkan masuk lab. Harus tahu prosedur yang mau dikerjakan. Bagaimana caranya berlaboratorium yang baik itu. Pakai APD dan sebagainya, dokumentasi, data yang baik bagaimana, pengukuran bagaimana. Itu tidak hanya sekedar teori, tapi betul-betul nanti kalian praktekkan. Ya, karena tidak ada yang bisa lulus dari pasti kalau tidak masuk laboratorium. Ya kan? Jadi semuanya harus tahu bagaimana caranya berlaboratorium yang baik. Tadi diingat laboratorium itu bukan hanya laboratorium kimia saja. Laboratorium kering pun seperti klinis, apoteker, dan apotek dan sebagainya itu juga tempat laboratorium. Ya, jadi harus dipahami bagaimana tata cara berlaboratorium yang baik. Setelah tahu bagaimana cara berlaboratorium yang baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang pengenalan bahan kimia. Jadi ini lebih spesifik lagi. Hari ini kita membahas mengenai laboratorium kimia. Nanti tentang yang farmasinya di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi ini pengenalan bahan-bahan kimia hari ini. Sebelum dilanjutkan lagi, kita mulai dulu pengertian dari bahan kimia. Menurut kalian, bahan kimia itu apa sih? Nur Amalia, kelas B umum. Menurut Nur Amalia, apa sih bahan kimia itu? Gimana, Nur? Kedengar gak? Kedengaran jelas sekali.
Bahan kimia itu adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Ulang. Menurut Nur Amalia, tadi apa tadi jawabannya, Nur? Bahan kimia adalah? Suatu bentuk materi yang memiliki posisi kimia dan sifat Suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. komposisi kimia dan Sifat karakteristik konstan. konsep Sifat karakteristik konstan. konstan. Gini. Betul gini. Nur Amalia. Ada lagi yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Silakan siapa? Ada banyak ini. Eni Rahmawati dulu. Silakan. Menurut saya, Bu, bahan kimia itu adalah semua zat organik Semua zat organik ataupun zat non-organik ataupun zat non-organik yang memiliki identitas molekul tertentu. yang memiliki identitas molekul tertentu. Ya, Bu. Ada lagi jawabannya? Siapa yang mau memberikan jawaban? Bahan kimia adalah? Saya, Bu. Siapa? Praja? Ya, Praja ya. Silakan, Praja. Tulis di sini, Praja. Apa jawaban menurut Praja? Dari mana Praja? Suaranya enggak kedengaran, sayang. Belum masuk. Permisi, Bu. Oke, udah kedengaran nih. Apa, silakan? Menurut saya, bahan kimia adalah media yang mengandung unsur kimiawi. Media yang mengandung unsur kimiawi yang sensitif atau resisten. Yang sensitif atau resisten terhadap kondisi lingkungan tertentu. Terhadap kondisi lingkungan tertentu. Kita coba 3 dulu ya. Saya yakin kalian juga punya banyak jawaban, tapi kita bahas dulu ini. Oke. Karena banyak sekali pengertian mengenai bahan kimia, terutama pada orang-orang di luar sana yang tidak paham mengenai kimia. Jadi beredar banyak sekali pengertian-pengertian. Nah, kita luruskan di sini. Ada juga yang mengatakan as mengandung bahan kimia atau bebas bahan kimia. Ya kan? Kadang kalian dapatkan sebuah produk, apa saja produknya. Nanti klaimnya adalah tidak mengandung bahan kimia. Itu kira-kira benar nggak? Tidak mengandung bahan kimia. Bebas bahannya. Saya bingung itu gimana maksudnya. Tapi pernah dengar kan, ada iklan yang seperti itu, klaim produk apapun. Tidak mengandung bahan kimia.
bebas bahan kimia, bahan organik, bahan alami, dan sebagainya. Padahal jika kita melihat lagi pengertian dari bahan kimia, semua yang ada di dunia ini atau bahkan alam semesta ini itu tersusun dari bahan kimia. Contoh, sebelum saya ke pengertian ya, kita berikan contoh-contohnya dulu. Air. Air yang kita minum, yang kita bikin mandi, yang kita bikin segala macam, cucian, campuran bahan makanan, campuran memasak. Ya kan? Itu terdiri dari apa air itu? H2O. Apa bukan bahan kimia? Yang kita hirup oksigen. O2. Juga bahan kimia. Ya kan? Yang kalian injak. Aspal, pasir. SiO2, bahan kimia. Ya, nanti CO2. Ada apa lagi sih bahan kimia yang biasanya kalian gunakan sehari-hari? Baking soda. Ya, asam sitrat. Nasi. Nasi itu apa itu? C6H12O6. Nasi. Gula, isinya itu. Apa itu berbahaya? Enggak. Jadi kalau tidak mengandung bahan kimia, berarti produk itu terbuat dari apa? Bagaimana sebuah produk bisa dibentuk misal tanpa air? Enggak ada kan? Semuanya sedikit banyak pakai air. Sedikit banyak misal pakai tepung, makanan nih, kalau makanan. Ya kan? Jadi kurang tepat ketika diklaim tidak mengandung bahan kimia, seolah-olah itu bahan kimia itu jelek sekali. Padahal bahan kimia itu ada di sekitaran kita. Dan saya nggak ingin ada kalimat itu nanti kalau misalnya kalian ini kan tidak menutup kemungkinan punya produk sendiri nanti ketika lulus. Ya, atau menjadi marketing di sebuah perusahaan. Nanti ketika saya lihatin begitu, oh ternyata yang jadi marketingnya Eni Rahmani. Kemudian dia, ini bagus Bu produknya, dia tuh bebas bahan-bahan kimia loh. Dipakainya dari gimana cara buatnya. Walaupun tidak pakai air, misalnya dengan pelarut metanol, kloroform, itu kan juga bahan kimia. Bahkan di tubuh kita sendiri itu pun banyak sekali bahan-bahan kimia. Membran, fosfolipid, isinya fosfor dan lipid, bahan kimia. Ya, jadi bahan kimia itu tidak semuanya menjadi bahan yang berbahaya. Jadi seolah-olah ketika tidak mengandung bahan kimia, seolah-olah bahan kimia itu berbahaya sekali. Ya, padahal itu tidak semuanya bahan kimia berbahaya. Jadi ketika misalnya tadi Praja yang mengandung unsur kimia yang sensitif dan resisten. Ketika air, apakah itu sensitif dan resisten terhadap kondisi lingkungan tertentu? Enggak. Oksigen, apakah sensitif? Misalnya, ada nggak kalau misalnya kena oksigen itu kemudian kulitnya gatal-gatal? Atau ketika kalau misalnya kalian menghirup oksigen itu kemudian jadi batuk-batuk? Enggak. Jadi ada banyak sekali bahan-bahan kimia itu yang malah dibutuhkan dekat dengan kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau misalnya menganut pada literatur yang mengatakan media yang mengandung unsur kimia yang sensitif atau resisten terhadap kondisi lingkungan tertentu, ini kurang tepat. Makanya itu karena banyak sekali buku-buku di luaran sana atau statement di luaran sana yang dibikin bukan orang yang paham mengenai kimia, maka akan rancu pengertiannya.
Ya, pengertian dari Eni tadi. Semua zat organik atau zat non-organik yang memiliki identitas molekul tertentu. Ini bisa digunakan. Karena dia punya kata molekul tertentu. Ya. Atau suatu bentuk materi. Materi ini bisa apa aja? Materi ini bisa padatan, bisa cairan, bisa gas, ya, semua masuk ke dalam materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik yang konstan. Ini bisa digunakan. Jadi tadi bahan kimia itu tidak hanya terpaku pada bahan-bahan yang berbahaya saja, tetapi meliputi seluruh bentuk materi, baik padatan, cairan, dan gas. Ya, baik dia organik ataupun non-organik yang memiliki komposisi kimia. Sampai sini bisa ya dipahami ya. Di bahan kimia tadi cakupannya jadi sangat luas sekali. Namun penggunaan bahan kimia ini tidak lantas serta-merta menjadi aman semuanya. Ya kan, tadi kan saya katakan, oh enggak semuanya, kalau misalnya tidak mengandung bahan kimia, berarti pakai apa orang? Dia pakai air, kita menghirup oksigen juga, ya kan? Tapi ternyata ada bahan-bahan kimia yang butuh penanganan tertentu. Yang kita bahas di sini itu terkhususkan pada bahan kimia yang ada di laboratorium, yang penggunaannya di laboratorium. Bahan kimia yang ada di laboratorium. Jadi lebih mengerucut lagi ya, yang dibahas di sini adalah bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Sampai sini paham? Ketika misalnya udah lanjut, yang kita mau bahas di sini adalah bahan kimia yang ada di laboratorium. Kita tadi udah bahas laboratorium itu apa. Maka nanti ketika kalian masuk di laboratorium, harus tahu menangani bahan-bahan itu seperti apa. Karena kalian akan bersentuhan langsung, akan menggunakan langsung. Salah-salah nanti malah tangannya hilang. Ya. Salah-salah nanti malah ada yang masuk rumah sakit. Kalau penanganannya salah. Nah, walaupun tadi bahan kimia di laboratorium itu tidak semuanya berbahaya, namun secara amannya kita perlakukan semua bahan di laboratorium itu berbahaya. Ingat ya, tidak semua bahan kimia di laboratorium itu berbahaya. Namun, untuk amannya, kita perlakukan semua itu menjadi bahan yang berbahaya. Agar apa? Agar kita bisa lebih hati-hati. Karena bahan kimia itu dibagi menjadi kategori, berbagai macam kategori. Jadi ini simbol bahaya bahan-bahan kimia. Itu dibagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan European Economic Cooperation, berdasarkan NEPA USA, dan berdasarkan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia memberikan kode-kode bahaya pada sejumlah bahan kimia. Dan itu aturannya berbeda-beda. Contoh nih, kalau pada European Economic Cooperation, itu secara umum itu dibagi menjadi beberapa kategori di sini. Jadi nanti di kemasan bahan kimia itu nanti ada label ini. Tapi biasanya kalian menggunakan itu kan tidak dalam bentuk kemasannya. Misal nih, saya mau pakai HCl, itu nggak dikasih HCl-nya. Karena kemasannya besar. Kalian tuh diberikan yang sudah diambil. Kan? Kadang tuh nggak tahu ini bahan apa, kodenya apa. Karena kalian nggak lihat kemasannya. Apakah eksplosif, oksidasi, korosif, dan sebagainya. Contoh misalnya, kalau korosif. Kalau korosif, kalian tertetes kena kulit saja, bolong kulitnya. Ya. Atau eksplosif, ketika kalian kenakan air atau udara, meledak. Ada contoh nyata dari teman saya waktu itu satu angkatan. Waktu itu kita lagi praktikum menggunakan natrium. Bukan natrium klorida ya. Kalau natrium klorida kan NaCl. Itu sudah aman. Bentukannya garam dapur. Tapi kalau dalam bentuk natrium murni, itu bentuknya padatan. Padatan seperti penghapus, seperti karet penghapus. Pernah punya semua ya, penghapus yang bentuknya karet penghapus. Bentuknya seperti itu. Itu natrium murni. Dia itu terkesima sama bentuknya natrium. Memang bagus. Akhirnya dipotong sedikit yang ada di lab. Disimpan, ditaruh di celana. Maksudnya biar dia tidak ketahuan. Dimasukkan di celana, di saku celananya. Mau pulang. Biar katanya dia suka sama bentuknya natrium. Padahal dia tidak baca di kemasan. Natrium itu sifatnya eksplosif. Kena udara, meledak. Makanya natrium itu disimpannya di dalam cairan khusus. Nggak bisa terlalu lama di luar kalau misalnya tidak digunakan. Apa yang terjadi ketika dia menyimpannya di dalam saku celana? Di perjalanan pulang meledak. Ya, orangnya masuk rumah sakit. Kakinya diamputasi. Itu teman satu angkatan saya. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang ini menarik, apalagi bahan kimia itu bentukannya menarik semua aslinya. Ada yang warnanya biru, ungu, cantik sekali semua. Tapi kalau salah penggunaan, ya udah berakibat fatal. Ya. Jadi nggak semuanya, walaupun tadi saya katakan tidak semuanya bahan kimia itu berbahaya, tapi kan kita nggak pernah hafal. Karena bahan kimia di laboratorium itu jumlahnya ribuan. Ini yang mana yang aman, ini yang mana yang beracun, ini yang mana yang mudah meledak. Kita tuh nggak hafal karena saking ribuannya. Makanya tadi lebih amannya kita perlakukan semua bahan berbahaya. Bisa ya? Ada lagi nih kakak tingkatmu juga. Salah satu misalnya menggunakan HCl. Nanti kalian juga banyak sekali praktikum itu menggunakan HCl. HCl dalam keadaan pekat itu sifatnya korosif. Korosif itu berarti ketika terkena benda itu akan bolong. Ya, kalau terkena benda itu akan bolong. Bayangkan dia begitu dia mengambil HCl, tersenggol temannya, tumpah mengenai kakinya. Untungnya dia menggunakan sepatu tertutup dan kebesaran waktu itu saat itu. Jadi terselamatkan karena sepatunya itu kebesaran. Jadi itu yang terkena itu depan sepatunya yang bolong.
jempol kaki ke belakang itu nggak kena, karena katanya sepatunya waktu saat itu tuh sepatunya kebesaran. Untungnya dia di situ. Ya, jadi ketika mengambil bahan kimia pun itu tidak dengan bermain-main. Misal bersaling bercandaan, nanti soalnya kalau tersenggol, jatuh, tumpah, itu menimbulkan resiko yang berbahaya. Ya. Contoh lagi, misal kita gunakan KMNO4 dalam larutannya. Nanti kalian juga menggunakan itu KMNO4 dilarutkan. Sekalinya ternyata tertetes di kalian, nggak ada apa-apa. Dia sifatnya tidak korosif, kulit kalian aman, tidak juga meledak karena dia bukan eksplosif. Ya, tapi ternyata ketika dia terserap di kulit dan terakumulasi dalam bentukan yang banyak akan menyebabkan kemandulan, baik dari perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi yang terkesan aman pun ternyata tidak aman. Oh, dia nggak meledak kok, aman aja nih. Nyuci nanti dicucinya setelah praktikum, nggak bisa gitu. Ya, jadi banyak sekali bahan-bahan yang harus kita ketahui sifatnya. Kalau yang very toxic ini yang beracun, ya. Syukur-syukur kalian masih dapat yang versi ringannya, misalnya hanya iritan. Iritan kan hanya iritasi di kulit, dikasih salep kulit, selesai. Tapi kalau ketumpahan yang berbahaya, kan jadi wassalamualaikum. Ya. Contoh nih, kita mulai dari bahan kimia bahaya. Beracun. Lambangnya tengkorak. Ada huruf T-nya, toksik artinya. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan bahaya toksik dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi. Ingat ya, bukan hanya kalian minum ini, tapi inhalasi itu berarti apa? Pernapasan melalui mulut yang diminum atau kontak dengan kulit. Jadi bukan hanya diminum, dihirup uapnya atau kontak dengan kulit itu pun bisa berbahaya. Contohnya metanol. Sering banget kan nanti ketika kalian praktikum bahan alam tuh kalian menggunakan metanol berliter-liter. Untuk maserasi, untuk ekstraksi, fraksinasi, dan sebagainya itu bisa menggunakan metanol berliter-liter. Bayangkan kalau kalian menggunakan metanol, terus ternyata ketumpahan, atau karena berliter-liter terhirup aromanya. Memang nggak apa-apa saat itu, tapi akan menyebabkan berbagai macam kerusakan organ di dalam. Jadi harus hati. Makanya baiknya kalau kalian berlaboratorium itu menggunakan APD. Alat pelindung dirinya diperhatikan. Ya. Sepatu itu tidak usah sepatu yang bergaya-gayaan, pakai sepatu flat shoes. Di lab nggak boleh pakai flat shoes. Bolehnya pakai sepatu tertutup. Ya, bukannya mau menjadi tidak modis, tapi kita berpikir amannya. Ya. Yang tidak menggunakan jilbab, rambutnya diikat, nanti dimasukkan di jas lab. Yang pakai jilbab, itu juga jilbabnya dimasukkan ke dalam jas lab. Nanti kalau kena bahan-bahan begitu, ternyata tertinggal di jilbabmu, kemudian kamu hirup, kan jadi juga penyakit. Ya. Bahan dan formulasi yang memiliki ini masih toksik ya. Bahayanya itu adalah sampai karsinogenik dan mutagenik. Mutagenik itu berarti mutasi genetik. Ketika mutasi genetik ini berarti bisa diturunkan ke turunannya. Jadi bukan efeknya bukan hanya sampai di kalian, tetapi juga sampai kepada turunannya karena sudah mutagenik. Ya. Nih kemudian lagi very toxic.
Tadi toxic itu hanya tandanya T di sini, tapi kalau very toxic itu ada tanda plusnya, T plus. Ya. Contohnya apa? Kalium sianida yang digunakan orang untuk racun. Kalau tadi toksik itu masih akumulasi, jadi kalau dalam jumlah sedikit masalah, tapi kalau kalian terus-menerus menggunakan atau terpapar itu akan menjadi berbahaya. Kalau very toxic, itu dalam konsentrasi kecil saja, itu langsung bisa menimbulkan efek T+, very toxic. Itu pencegahan yang digaris bawahi itu adalah bagian pencegahan ini. Pencegahannya. Oke, lagi simbol berbahaya yang lain. Karena di sini ada tugas dari saya, kalian harus paling tidak melihat sendiri bahan-bahan kimia, ya. Jadi sebelum diberikan tugas, saya berikan dulu paparannya, biar kalian bisa membedakan. Harmful atau X. Ini X ini ada beberapa tingkatan, yang di sini XM atau berbahaya. Memiliki resiko merusak kesehatan sedang, jadi tidak mematikan, tidak mutagenik, karsinogenik, sedang bahayanya. Jadi sedang ini yang diserang biasanya saluran-saluran pernapasan atau pencernaan. Ya. Contohnya etanolamin, metenamin, dan sebagainya. Ada golongan aminnya yang rata-rata masuk ke dalam kategori bahan berbahaya. Masih lanjut. Bahan berbahaya untuk lingkungan, simbolnya N. Dangers for environment adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau setelah waktu tertentu pada suatu lingkungan, baik air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Ya, ini biasanya bensin, timah, hasil tambang. Kenapa tambang itu ketika misalnya danau-danau bekas tambang ketika ditumbuhkan lagi tanaman di situ tidak bisa tumbuh dengan lebat seperti biasa karena tadi mengandung timah dan sebagainya. Atau bensin misalnya yang tumpah di perairan, itu juga akan berdampak pada lingkungan. Akan mematikan mikroorganisme di dalamnya. Nah, bahan-bahan yang bisa berdampak pada lingkungan diberikan lambang N. Nah, biasanya bahan-bahan begini akan kalian banyak temui pada bagian pertambangan. Banyak produk-produk atau bahan-bahan kimia yang berlabel N di situ. Iritan atau iritasi XI, walaupun sama-sama X, tapi di sini bukan XM, tapi XI. Iritan dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput lendir. Inflamasi ini pembengkakan atau yang ringannya adalah kalian gatal-gatal ketika terkena. Pencegahannya selalu sama. Pada saat bekerja, jangan kontak dengan tangan atau mata atau terhirup. Gunakan masker dan sarung tangan. Makanya nanti kalian itu akan dibagikan sarung tangan. Biasanya ada kotak. Isinya salah satunya perlengkapan sarung tangan. Itu jangan pernah tidak digunakan. Kalian gunakan.
selama masuk di laboratorium. Ya. Ini tadi bahan korosif. Biasanya ini diberikan pada bahan-bahan asam-asaman kuat. HCl, H2SO4, HF. Pokoknya yang sifatnya asam-asam kuat, itu sifatnya adalah korosif. Makanya ada cairan keras, itu isinya adalah asam-asam kuat. Tapi ini yang murni ya. Beda lagi ceritanya kalau sudah diencerkan. Misal HCl 1%. Kemarin kita sudah belajar ya stokiometri ya. Kalau misalnya 1% dalam 100 mili, berarti ada berapa HCl yang tercampurkan di situ? Saya ingin membuat HCl 1% dalam 100 mili. Ada berapa banyak HCl yang ada di larutan tersebut? Berapa? 1 mili. Iya, betul. 1 mili. Kalau dalam bentuk encernya 1 mili di dalam 100 mili, itu sudah tidak kehilangan sudah hilang sifat korosifnya. Bukan hilang, sudah berkurang sifat korosifnya. Relatif aman. Tapi kalau kalian dapatkan dalam konsentrasi yang pekat 100% HCl, nah itu bahaya. HCl atau asam-asam kuat ini biasanya diambil atau dikeluarkan dari tempatnya. Kan kita kalau misalnya mau mengambil 1 mili itu kan berarti membuka botolnya dulu kan. Membuka botol pekatnya untuk kemudian diambil ke tempat yang baru kan. Nah, untuk membukanya itu harus dilakukan di lemari asam. Kenapa? Uapnya saja itu nggak boleh terhirup. Karena begitu kalian buka, misalnya kalian nanti akan praktikum, kemudian disuruh kakak tingkat kalian atau asisten kalian atau dosen kalian ambilkan bahan HCl untuk digunakan di praktikum ini. Kalian disuruh mengambil dalam bentukan pekatnya. Begitu kalian buka, itu banyak uapnya keluar dari botolnya. Itu jangan dihirup. Makanya dibukanya di lemari asam. Kalaupun lemari asam tidak sedang bekerja, misal pada saat itu mati lampu, lemari asamnya nggak kerja, tapi kita tetap harus praktikum. Kalian tetap harus mengambil bahan. Ambil botolnya, buka di luar ruangan. Di tempat terbuka, ya, dibuka botolnya jauh dari letak hidung kalian. Ya, jadi menuangnya agak lebih jauh. Posisi uap atau arah angin diperhatikan. Jangan juga jauh, tapi arah anginnya mengarah ke kalian. Ya sama aja. Jadi kalian itu berada pada posisi membelakangi arah mata angin. Biar uapnya tidak terkena di kalian. Karena nanti ketika masuk lab itu banyak sekali ritmenya macam-macam. Harus buka ini, mati lampu. Sementara kita harus nggak bisa lagi mundur jadwalnya. Itu harus ngapain. Ya. Ini tadi eksplosif. Eksplosif itu mudah meledak. Dengan pukulan, benturan, gesekan, pemanasan api, bahkan tadi dengan oksigen saja, tidak dipukul, tidak dibenturkan, tapi kena oksigen saja, ada beberapa bahan yang kena oksigen saja kemudian meledak. Ya, tadi salah satunya adalah tadi logam natrium. Tapi menariknya lagi kimia, kita tadi tahu bahwa sekilas saya sudah katakan logam natrium itu sifatnya adalah eksplosif. Mudah meledak ya kan. HCl tadi sifatnya korosif. Artinya apa korosif itu? Berbahaya kan? Bisa bolong-bolong di kulit kalian. Tapi ketika direaksikan logam natrium ya
dengan HCl membentuk NaCl, serbuk NaCl, apakah beracun, apakah korosif, ataukah apakah eksplosif? Enggak. Hilang sifat keduanya. NaCl itu adalah garam dapur yang kalian gunakan. Ada orang yang keracunan garam dapur? Atau meledak ketika makan garam dapur? Enggak. Ya ada, Bu. Padahal tadi dibuat dari Na dan HCl. Itu menariknya kimia. Semua obat-obatan yang dibuat, obat-obatan sintetik yang dibuat, itu berasal dari bahan-bahan yang pribadinya atau satuannya itu berbahaya. Tapi ketika direaksikan dengan benar dan takaran yang sesuai, nggak jadi lagi bahan berbahaya. Sifatnya berubah. Jadi kalau misalnya kalian minum obat batuk, itu juga kan mengandung alkohol di dalamnya. Alkohol bukan alkohol yang memabukkan, bukan ya. Jadi nanti akan kita bahas lagi tuh bedanya. Nah, kalau misalnya kalian minum alkohol satuannya, wah, bisa tewas itu. Batuknya hilang sampai orang-orangnya hilang. Tapi ketika sudah diracik dengan bahan yang pas, menjadi obat batuk, bisa menjadi obat. Ya. Jadi harus tepat campuran, takaran, semuanya konsentrasi, kadar, semua di dalam situ harus pas. Menariknya kimia itu begitu, menarik bahan kimia. Satuannya berbahaya, ketika dicampurkan menjadi hilang sifat bahayanya. Jadi jangan juga antipati. Kalian akan menimbulkan bahan-bahan yang berguna lain kalau paham bagaimana caranya. Bahan mudah terbakar, highly flammable, lambangnya F. Contoh bahannya etanol. Ini logam natrium juga masuk ke dalam sini, terbakar. Makanya waktu itu teman saya panas kakinya. Etanol, bahannya kan logam natrium. Etanol ini sering eter, aseton nih, eter, aseton. Ini nih banyak banget termasuk ke dalam solvent atau pelarut dalam laboratorium. Larutkan campuran itu dalam etanol, larutkan di dalam eter. Kalau kalian nanti buka prosedur labnya. Bahan ini nih bahan keseharian yang digunakan. Saya nggak mau, Bu, bersentuhan dengan bahan itu, saya nggak mau masuk laboratorium. Ya nggak bisa. Semua harus masuk di sini. Masih ya dalam golongan ethernya, hanya beda tingkatan, ini extremely. Pokoknya kalau dia lebih, ada simbol plusnya di situ. Kalau yang bersimbol F, jangan dekatkan dengan listrik. Colokan listrik dan sebagainya atau bahan-bahan instrumen yang panas, itu nggak boleh dia dekat di situ. Jadi penyimpanan bahan kimia pun ada aturannya. Ya. Ada bahan kimia yang nggak boleh ditempatkan di ruangan ber-AC. Misal nih, lab kimia tuh harusnya nggak ada AC-nya. Bu, panas Bu di lab ini nggak ada AC-nya. Ya kalau diberikan AC ya wassalam kaliannya. Jadi kadang waktu itu ada yang protes nih. Zaman dulu kan kalau selesai praktikum atau selesai laboratorium tuh kalian diberikan kuesioner tentang sarana dan prasarana. Di lab kimia sangat panas karena tidak ada AC-nya, bla 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 bla. Ini
berarti dia belum paham K3-nya. Karena kalau ada AC-nya, sirkulasinya kan berarti di situ-situ aja tuh. Bahan-bahan di situ. Kalau ada bahan-bahan yang mudah menguap terus terputar saja di situ, masuk ke pernapasan kita semua, ya habis. Jadi bahan-bahan kimia pun tuh penanganannya juga beda-beda. Ada yang disimpannya harus di gudang yang biasa suhu ruang. Ada yang gudang yang butuh AC-nya. Ya. Jadi gudang kita tuh nggak cuma satu tempat untuk menyimpan bahan kimia di farmasi. Sesuai dengan karakteristik bahannya. Ada yang cuma bisa ditaruh di meja. Ada yang harus di lemari itu. Lemarinya ada yang boleh dari kayu, ada yang nggak boleh dari kayu. Gitu. Jadi orang yang kerja di gudang bahan, itu harus paham sifatnya. Nih, oxidizing. O. Berarti mudah teroksidasi. Kalium permanganat, asam pekat. Kalium permanganat tadi KMNO4. Yang saya katakan tuh selain dia oxidizing, ternyata dia juga sudah dilaporkan bisa menyebabkan kemandulan. Bahan-bahan yang teroksidizing harus disimpan di botol yang gelap. Minyak-minyak itu juga dimasukkan botol yang gelap. Misal nih, banyak sekali sekarang minyak aromaterapi. Selalu disimpan di botol yang gelap. Karena minyak-minyak tersebut itu adalah bahan sifatnya adalah mudah teroksidasi. Yang ketika kalian simpan di botol yang terang dan terkena cahaya akan sudah hilang efektivitasnya. Jadi misalnya kalian di minyak aromaterapi, kalian masukkan di botol serinjer misalnya, tapi yang terang, ya udah wassalam. Atau serum, biasanya tuh yang kalau sekarang perempuan banyak sekali skincare yang serinjer misalnya. Serumnya dipindahkan ke botol lain yang terang, ya udah bahan aktifnya udah nggak berfungsi lagi. Serumnya masih ada, bendanya masih ada, tapi aktivitasnya, efikasinya udah nggak ada lagi. Ya, jadi harus diperhatikan. Banyak sekali skincare yang sifatnya oxidizing, jadi harus ditaruh di botol-botol yang gelap. Makanya kadang ditutupin merek atau label yang sefulan itu ya untuk biar nggak terkena cahaya, salah satunya. Itu tadi berdasarkan apa tadi? ECC, ya, European Economic Cooperation. Ini berdasarkan NEPA USA. Dia tidak berdasarkan oxidizing, flammable, iritan, dan sebagainya, tapi dia memberikan label nomor 1, 2, 3, 4, ya, dari 0, 1, 2, 3, 4. Dia memberikan nomor. Jadi kalau misalnya kalian beli bahan-bahan kimia, misal nih dari keluaran USA, ini nih bahannya apa ya, harus disimpan di mana ya, penanganannya gimana ya. Nah, dia akan memberikan tidak kode, tidak seperti gambar tadi yang di atas, tapi dia memberikan kode 1, 2, 3, 4. Kalian harus paham itu diapakan. Ya. Jadi beda-beda kode di kemasannya tuh beda-beda. Ini juga di PBB. Dia memberikan nomoran juga. 1, 2, tapi ini sampai dengan 8. Ya. Beda-beda penomorannya. Kalian harus pahami dulu. Beli bahannya di mana. Maksud kodenya apa. Itu juga dipahami. Ya. Contoh-contoh bahan kimia tadi. Ini H2S. Belerang.
Pernah mencium bau belerang nggak? Ada yang punya pengalaman mencium bau belerang? Pernah, Bu. Pernah di kawah? Di Kawah Dieng. Ya, kan ya. Biasanya banyak sekali belerang. Kuat mencium baunya. Sepintas kalau sebentar iya. Coba kalian dekati sana. Cium aja dulu. Terus, wanginya. Wassalamualaikum wanginya. Ada bilang orang baunya seperti kentut. Karena bau sekali. Iya kan? Kalau kalian pernah ke kawah. Itu ternyata ketika kita menghirup lebih lama, kalau cuma sebentar, tadi kan cuma sekedar gangguan penciuman aromanya nggak enak. Tapi ternyata itu bisa menyebabkan pingsan, gangguan pernapasan, dalam konsentrasi yang pekat atau dalam waktu yang lama, kalian mencium itu bisa menyebabkan kematian. Karena sebenarnya belerang itu sifatnya beracun. Ini HCl tadi ya. Kulit melepuh. Nih. Uapnya pun berbahaya. Jadi diingat ketika membuka atau nanti misalnya yang suka disuruh ngambil nih biasanya laki-laki nih. Ambilkan HCl. Siapapun yang mengambil uapnya pun itu tidak boleh dihirup. Kalian usahakan berada membelakangi arah mata angin arah angin. Jangan arah angin itu mengarah ke hidung kalian. Ya. Biar tidak tercium. Ini sama juga. Asam sulfat. Beda-beda tipis sama HCl. Sangat korosif dan merusak paru-paru. Jadi diingatkan di laboratorium itu, khususnya laboratorium dengan bahan-bahan kimia laboratorium, itu bukan tempat untuk bercanda. Bukan tempat untuk bersenda gurau. Ya. Lucu ini bahan tetesin dikit gitu. Lucu bahan ini saya bawa pulang buat kenang-kenangan. Itu nggak gitu. Semua harus ada aturannya. Makanya di mata kuliah ini diberikan salah satunya tadi. Kalian harus tahu cara berlaboratorium yang baik, yang aman, yang sehat. Ya. Oke. Sampai sini saya mau memberikan tugas ke kalian. Sebelum saya mengakhiri mata kuliah hari ini, saya mau memberikan tugas kalian. Kalian cari informasi, ya. Datangin gudang bahan di farmasi. Biar kalian tahu letak gudang bahan itu di mana, bentukannya gimana. Ya. Cari masing-masing 10 bahan dengan kategori yang berbeda. Ya. Cari 10 bahan dengan kategori yang berbeda. Difoto kemasannya. Fotonya tidak diambil dari internet ya. Kalian foto sendiri. Di mana sih letak label itu tertulis? Ya. Kalau misalnya pakai angka 1, 2, 3 itu di mana letaknya? Kalau pakai gambar itu gambarnya ada di sebelah mana? 10 bahan di masing-masing kategori. Kalau dangers for environment itu kayaknya nggak ada di farmasi. Yang ada saja di sini. Berarti saya kurangin 1 di situ. Ya. Biar kalian paling nggak sudah kenal. Walaupun nanti nggak hafal banyak sekali bahannya. Paling nggak kenal.
ketika melihat bahan kimia atau kemasan bahan kimia itu mana yang diperhatikan? Sebelah mana tulisan yang diperhatikan? Ya, itu paling nggak biar kalian kenal. Bisa? Dibikinkan laporannya ya. Laporannya bebas dalam bentuk Word bisa. Tidak usah di-print. Di Word aja juga dibikin kotak misalnya, nanti hasil foto kalian dimasukin di situ, namanya apa, nama bahannya, dan sebagainya. Ya, dikumpulkan jadi satu file saja. Tugas masing-masing individu. Ya, tapi nggak satu hari kalian datang serentak 252 orang ke gudang bahan, ya wassalam nanti petugasnya. Ya kan? Boleh bergantian. Ya, bergantian aja. Nggak usah. Ini bukan hanya untuk sekedar nilai. Kalau nilai, kalian kalau misalnya bergantian, misalnya nih, hari besok ini Atar udah dapat 10 masing-masing. Ya kalian tinggal lihat punya Atar, selesai. Tapi kalian nggak punya pengalaman untuk tahu, oh bahan itu di mana bentuknya. Paling tidak kalian lihat-lihat, pegang-pegang, punya pengalaman langsung tuh menyenangkan. Karena belum tentu ketika kalian praktikum, kalian pegang botolnya. Yang dikeluarkan itu sudah diambil, sudah di-share-in jar. Sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Nggak lagi lihat fisik bentuk kemasannya. Ya. Jadi ini saya berikan tugas biar kalian punya pengalaman. Untuk tahu gudang bahan farmasi di mana, ada bahan-bahan apa aja. Kalau saya sudah dapat bahannya, saya harus perhatikan sebelah mana. Ya. Bisa ya, masing-masing ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Praja. Ini untuk tugasnya satu kategori satu bahan atau satu kategori ada Satu kategori 10 bahan. 10 bahan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada banyak bahan nanti kan? Satu kategori 10 bahan. Jadi kalian paling nggak udah punya list banyak bahan di situ, sifatnya apa. Jadi ketika nge-lab, oh iya saya menggunakan bahan-bahan yang harus saya waspadai penggunaannya. Tapi bukan dihindari. Karena tugas kita memang buat meracik obat atau sesuatu dengan bahan-bahan itu. Nanti di semester berikutnya selain obat-obat kalian kan juga membuat skincare tuh. Masker yang peel off, masker biasa, sunscreen dan sebagainya. Itu kan menggunakan bahan-bahan. Ya. Jadi harus kenal dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Oke, bagus sekali. Untuk deadline-nya kapan? Mau kapan? Andi Muhammad maunya kapan deadline-nya? Besok? Tunggu, saya bicara sama teman-teman dulu, Bu. Wih, subhanallah, diplomatis sekali. Kalau menurut Andi maunya kapan? 2 minggu sih, Bu. 2 minggu, menurut Ya, Andi. Ya, menurut saya 2 minggu. Oke, saya kabulkan permintaan Andi Muhammad. 2 minggu ya. Oke. 2 minggu berarti minggu depannya lagi. Walau bukan mata kuliah, saya kan cuman kebagian 2 pertemuan di kalian ini. Minggu depan kita membahas mengenai bahan farmasi kan ya.
Terus habis itu nanti di dosen yang lain, walaupun saya sudah selesai, tugasnya tetap dikumpul sebagai nilai tugas ya. Oke. Oke, Bu. Oke, deal ya, 2 minggu ya. Lewat 2 minggu saya nggak terima lagi. Jadi kalau 2 minggu kalian kan ada 14 hari ya, berarti gantian aja nanti datang ke gudang bahannya. Nggak dalam 1 hari yang sama. Tidak harus bahan yang sama, boleh bahan yang beda-beda. Ya, saya cuma ingin kalian ada pengalaman saja. Bisa? Bisa, Bu, insya Allah, Bu. Saya gampang ya. Insya Allah. Oke, kalau ya? Insya Allah. Ah ya, insya Allah. Oke, kalau sudah, oke, saya akhiri ya pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Minggu depannya diusahakan lebih pagi ya bangunnya. Siapnya lebih pagi, dibuka laptopnya atau device-nya lebih pagi. Ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Saya tunggu di minggu depan kita kembali di bahan farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu.